Masjid Agung Cipta Rasa merupakan peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah. Masjid dengan memiliki 1000 makna. Pada tahun 1480 tadi ya, Nyai Pakungwati punya ide membuat Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu. Yang dimana masjid itu didirikan dengan bantuan para wali lainnya. Misalnya menurut tradisi dikatakan bahwa soko gurunya masjid itu Sang Cipta Rasa itu dibuat oleh Sunan Kalijogo. Itu jangan lupa waktu di Demak juga kan ada tiang yang seperti itu. Nah, kemudian para wali yang lain juga mengirimkan orang-orang untuk membantu membangun masjid itu. Bahkan menurut satu sumber pula itu katanya arsiteknya itu dari Majapahit, namanya Raden Sepet, ya, yang membuat itu. Itu sebabnya kalau dilihat-lihat bentuknya ya dengan Demak juga mirip ya. Peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah tidak hanya berupa masjid, namun juga sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tentu memiliki makna. Azan pitu atau bermakna 7 dikisahkan di zamannya seseorang yang memiliki kesaktian bernama Manjangan Wulung, kerap menyebarkan wabah penyakit kepada masyarakat yang hendak sholat di Masjid Agung Cipta Rasa. Guna menghilangkan wabah itu, Syekh Syarif Hidayatullah memerintahkan 7 orang untuk mengumandangkan azan. Wabah penyakit pun lenyap. Dari garis dua kelompok besar ajaran Islam, katakanlah Sunni dengan Syiah gitu. Nah, yang Sunni itu dibawa oleh Sunan Gunung Jati. Hanya kemudian juga beliau pernah berguru ke dalam proses tarekat Satariyah. Nah, itulah yang kemudian dibawa salah satu kelebihan lain adalah adanya pembawa ajaran tarekat Satariyah yang dibawa Sunan Gunung Jati. Tetapi itu juga perlu dilacak kembali. Tapi beberapa informasi Sunan Gunung Jati selain penyebaran Islam ada nilai plusnya di situ, nilai tambah dari Islam yang kalau alirannya sama, alirannya Sunni katakanlah. Penyebaran Islam di Indonesia kan rata-rata Sunni ya, bukan Syiah. Hanya ada ajaran tarekat Satariyah yang kemudian dibawa. Yang sebagian juga sekarang masih ada. Kalau Sunan Gunung Jati itu seperti Rasulullah juga, beliau kan pesannya titip, ya, tajuk dan fakir miskin. Jadi ada 2 strategi, yaitu tentang hukum Islam itu diajarkan melalui tajuk atau masjid, dan kemudian fungsinya apa, yaitu untuk menyelamatkan bangsa yang dalam kemiskinan. Nah, kondisi saat Sunan Gunung Jati itu sedang mendakwahkan ajaran Islam, itu terasa sekali untuk bisa memasarkan ajaran Islam ini. Satu-satunya cara adalah memilih satu dakwah yang berprestis. Itu adalah bisa memberhasilkan melepaskan kemiskinan ini. Itu yang jadikan objek utama. Sebetulnya begini, Syarif Hidayatullah itu menguasai ilmu fikih, ilmu syariah dan tasawuf. Ya. Itu sebabnya orang menduga dia bukan hanya belajar di Mekah tapi juga belajar di Baghdad khusus untuk tasawufnya itu. Ya. Dan tentu saja kalau mau dilihat apa ajarannya sekarang yang masih dilaksanakan, misalnya pada waktu bulan Mulud ada sekatenan, ya. Pada waktu Idul Fitri ada gerebek Sawal, ada upacara panjang jimat, ya. Itu sebetulnya dimulai dari itu katakanlah itu tinggalannya dari Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati punya yang disebut dengan petatah petitih Sunan Gunung Jati. Itu dipraktekkan sampai sekarang. Ada poin-poinnya banyak sekali. Misalkan ingsun titip tajuk lan fakir miskin misalnya.
Satu petatah pesun yang kemudian terkenal di Cirebon. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Artinya saya nitip tajuk itu masjid untuk dimakmurkan, dibangun seterusnya, dan juga melihat fakir miskin. Itu kan ajaran sosial budaya yang diterapkan oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian beliau menerapkan itu sampai sekarang berlaku. Andai kata orang itu kaya, jangan, kalau lepas kontrol akan tertipu pada kekayaannya. Begitu juga ada kata orang berilmu, kalau lepas kontrol akan tertipu dengan ilmunya. Begitu juga orang yang sedang berkuasa, Anda kata lepas kontrol akan tertipu oleh kekuasaannya. Dari pada itu peringatan jangan sampai orang terus jangan sampai lepas kontrol. Tapi Sunan Gunung Jati selain penyebar agama Islam, dia meletakkan dasar kesultanan kerajaan Islam pertama di Cirebon. Itu satu keunikan beliau. Nah, jadi dua-duanya jalan. Sebagai wali, beliau tetap menyebarkan ajaran Islam ke berbagai tempat. Hanya suatu ketika pernah beliau ke Banten, kekuasaannya diserahkan sementara kepada Fathahillah. Sementara, hanya 1-2 tahun gitu. Kemudian beliau kembali lagi. Nah, artinya beliau berjalan beriringan sebagai wali dan sebagai penguasa gitu. Itu berjalan bersama, tidak kemudian terpisah-pisah, tidak.